Oke, dalam terminologi bahasa Arab kalau ada kata inna, fa'in, nama, lakot, walakot itu pasti serius. Inna a'toina kal kautsar pasti serius. Fa'in nama yasarnahu bilisanika pasti serius. Walakot yasarnal Qur'ana bisi pasti serius. Berarti inna itu adalah sesuatu yang serius. Maka innalillah itu kamu berasal dari dia dan akan kembali kepada dia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi ibu bapak baca innalillahi kira-kira kalau lagi ngapain? Nah, ada yang meninggal, ada mendapat musibah. Ya nggak apa-apa, itu bagian kecil aja. Tapi yang paling besar, fundamental innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah fundamental inti dari kesadaran hidup bahwa kita berasal dari sumber yang sama dan akan kembali kepada sumber itu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti start dan finishnya sama atau beda? Hah? Ih jadi diam-diam gini ini. Startnya dari Allah, finishnya ke Allah. Berarti dari Allah kembali ke Allah. Berarti kalau kembali mengikuti jarum jam atau melawan jarum jam? Melawan. Makanya kenapa tawaf itu melawan jarum jam? Untuk ingat-ingat bahwa kamu akan kembali gitu. Anyway. Berarti pertanyaan besarnya, kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan lupa bahwa kita akan kembali, maka Quran di 29 ayat 57 mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup akan mengalami, mencicipi mati. Jadi mati pasti nggak Bu Pak? Pasti. Jadi yang paling pasti dalam hidup apa? Nah gitu. Sip ya. Sehingga jangan sampai yang gak pasti dikejar mati-matian, yang pasti gak disiapin gitu. Betul gak Bu Pak? Jadi hidup pasti apa? Mati. Pasti gak? Berarti kalau saya nanya dari pertanyaan eksistensial kita, berarti tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai asbun lagi nih. Wah gawat nih. Wah kacau ini. Ulang. Dengerin dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua mau kembali. Saya pakai bahasa yang gampang aja lah. Semua mau pulang. Ibu bapak orang yang pulang, siapa yang bisa pulang itu adalah orang yang pergi. Gimana mau pulang kalau enggak pergi? Berarti ibu bapak saya lagi apa sekarang? Sip. Berarti hidup pasti akan mati. Pasti mati nggak? Berarti tujuan hidup untuk apa? Pulang, bukan untuk mati. Aneh-aneh aja ibu-ibu ah. Ibu-ibu hidup untuk apa? Untuk mati? Bukan, untuk pulang. Berarti mati jembatan atau titik sampai? Mati jembatan atau titik sampai? Jembatan, karena titik sampainya adalah pulang. Sip. Nah ibu bapak maaf ya, banyak orang gak ngerti ini jadi sama mati itu takut gitu. Kan aneh. Ibu bapak saya mau nanya, kalau mau pulang ke Allah harus mati dulu gak? Padahal pulang pasti gak? Berarti mati itu penting ditakuti gak? Enggak, dipersiapkan. Ini kalau udah mulai kajian, ibu bapak kita akan bahas kematian. Aduh belum siap ya. Gak akan ada siapnya. Betul gak? Jangan-jangan selama ini kita ditakut-takutin mati sehingga kita tidak bisa menghadapi mati. Karena kenapa? Takutnya kepada kematian gitu. Nah ibu bapak maaf ya. Tipikal orang yang takut biasanya orang yang tidak masuk kepada yang namanya paham. Makanya kalau hidup penuh dongeng, penuh cerita, pokoknya katanya dogma doktrin, pasti banyak takutnya gitu. Menakutkan. Makanya kenapa Quran mengatakan kita diberikan akal. Maka kalau akalnya nggak dipakai, berarti kita akan hidup dalam ketakutan. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sekali lagi. Hidup pasti mati nggak? Sip. Jadi tujuan hidup untuk? Mantap ya.